Jumat 21 Juni 2024, DPRD Kota Madiun menggelar rapat paripurna dengan dua agenda, yakni pengambilan keputusan yang didahului penyampaian pandangan umum sekaligus pendapat akhir fraksi DPRD Kota Madiun atas raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Kemudian pengambilan keputusan yang didahului dengan penyampaian pendapat akhir Wali Kota Madiun atas raperda inisiatif DPRD tentang pengembangan ekonomi kreatif. Dalam kesempatan tersebut dihadiri jajaran pimpinan serta anggota DPRD Kota Madiun, PJ Wali Kota Madiun, segenap Forkopimda, juga OPD terkait. Pembahasan raperda ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Propemperda tahun 2023 yang telah disepakati bersama antara pemerintah Kota Madiun dengan DPRD Kota Madiun. F. Bagus Panuntun, anggota DPRD Kota Madiun, mewakili 7 fraksi, menyampaikan sejumlah catatan atas raperda yang diusulkan tersebut. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah Kota Madiun tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika ini merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya Propemperda tahun 2023 yang telah disepakati bersama antara pemerintah kota dan DPRD Kota Madiun. Setelah mempelajari dan memahami secara seksama terhadap substansi materi rancangan peraturan daerah Kota Madiun tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka fraksi PDI Perjuangan, fraksi Demokrat, fraksi Perindo, fraksi PKB, fraksi PSI Nasdem, fraksi Gerindra, dan fraksi PKS PAN DPRD Kota Madiun perlu menyampaikan beberapa catatan terhadap raperda yang diusulkan, yaitu sebagai berikut. 1. Pemerintah Kota Madiun, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Batas Bangpol Kota Madiun, selaku pengampu dari raperda ini dapat memberikan pembinaan yang mendalam terkait dengan sanksi agar para pengguna narkotika tidak terjerat kembali setelah melakukan rehabilitasi. 2. Perlu adanya pembagian kewenangan yang jelas antara seluruh stakeholder yang terlibat, baik dari sisi langkah preventif, penegakan hukum maupun pengelolaan keuangan daerah. 3. Perlu adanya monitoring dan evaluasi agar substansi dari raperda ini dapat tepat sasaran serta bermanfaat bagi keberlangsungan keamanan di Kota Madiun. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, sebelum mengakhiri penyampaian pemandangan umum sekaligus pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap rancangan peraturan daerah Kota Madiun tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, kami perlu menyampaikan beberapa hal, antara lain sebagai berikut. 1. Berlakunya peraturan daerah Kota Madiun ini akan berimplikasi pada perlu dibuatnya peraturan wali kota untuk melaksanakan peraturan daerah dimaksud. Oleh karena itu, pembentukan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut peraturan daerah harus dibuat paling lama 3 bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini, agar peraturan daerah tersebut dapat berlaku secara efektif. 2. Pemerintah Kota Madiun harus melakukan sosialisasi terkait peraturan daerah ini, sehingga stakeholder dapat memahami substansi raperda serta implementasi memberikan pengaruh pada masyarakat. 3. Dalam tataran pelaksanaan harus diwarnai dengan komitmen dan konsistensi serta dilakukan penguatan struktur pada stakeholder supaya penyelenggaraan peraturan daerah ini dapat berlangsung secara efektif, terpadu, tersistematis, terarah, dan terkoordinasi. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, mengakhiri penyampaian pemandangan umum sekaligus pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terhadap rancangan peraturan daerah Kota Madiun tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, maka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Demokrat, fraksi Perindo, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Gerindra, fraksi PSI Nasdem, dan fraksi PKS PAN DPRD Kota Madiun menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kota Madiun tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah. PJ Wali Kota Madiun Edi Supriyanto mengatakan bahwa kedua raperda itu dirancang sebagai wadah yang efektif untuk menampung dan menjawab kebutuhan masyarakat. Harapannya agar raperda tentang narkotika dapat menjadi instrumen yang ampuh dalam memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya. Hal ini tentu saja akan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga Kota Madiun. Menanggapi tentang raperda inisiatif DPRD tentang pengembangan ekonomi kreatif, PJ Wali Kota menegaskan bahwa pemerintah Kota Madiun menerima dan menyetujui raperda tersebut. Agenda hari ini satu paripurna tentang pendapat dan pendapat akhir tentang raperda pengembangan ekonomi kreatif dan sambutan tentang penetapan raperda tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika. Pada intinya untuk yang pendapat dan pendapat akhir untuk raperda pengembangan ekonomi kreatif, pemerintah Kota Madiun menerima dan menyetujui. Dalam rangka itu adalah bersama-sama kita ingin mengatur, kita ingin memfasilitasi ekonomi kreatif yang ada di Kota Madiun sehingga kita bisa melayani, kita bisa mengembangkan dan pada akhirnya nanti untuk kesejahteraan masyarakat Kota Madiun. Yang untuk raperda terkait dengan fasilitasi pencegahan dan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, pada prinsipnya kita masih dalam menyetujui tadi Langge, menyetujui karena memang itu sudah ada payung hukumnya dari peraturan Menteri Dalam Negeri, provinsi juga sudah punya perda, sudah punya pergub, kabupaten kota juga sudah punya perda, punya pergub, sehingga ini Kota Madiun ini punya perda, nanti juga ada perwali. Harapannya nanti kita bersama-sama dengan semua elemen pemerintah dan masyarakat, kita bersama-sama utamanya adalah preventif mencegah, karena tidak ada daerah yang di seluruh Jawa Timur itu yang bebas narkotika. Penyalahgunaan narkotika semuanya ada di kabupaten kota, sehingga kita harus membentengi anak-anak kita dari jerat penyalahgunaan narkotika. Karena kalau sudah kita ada payung hukum, maka semua elemen pemerintah bersama-sama dengan masyarakat, dunia usaha, kita bersama-sama untuk melakukan sosialisasi pencegahan di semua tataran, termasuk di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di masjid-masjid apapun, sehingga masyarakat paham tentang penyalahgunaan narkotika, sanksinya apa kalau melanggar misalnya, rewardnya apa kalau kita bisa mengungkap misalnya. Itu harus kita rumuskan bersama, termasuk juga kepada perusahaan-perusahaan swasta, sekolah-sekolah. Nah, kita libatkan mereka juga ikut melakukan sosialisasi di berbagai tempat, sehingga dari hulu sampai hilir kita bersama-sama untuk membersihkan, untuk mencegah penyalahgunaan narkotika, sehingga bisa kita tekan penyalahgunaan narkotika tidak kemana-mana, karena itu menyangkut masalah mental, tidak menyangkut masalah kesehatan anak-anak kita. Dan itu bisa untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Gitu ya.
dengan adanya Perdaya ini itu satu, memberikan kami dari Pemkot itu untuk mempunyai tanggung jawab untuk membina para pelaku-pelaku ekonomi kreatif. Yang kedua, untuk menyiapkan, untuk mensosialisasikan dan juga menata tentang ekonomi kreatif sehingga tidak asal usaha orang BKL apa dan sebagainya, harus kita bina, harus kita kembangkan dan harus mereka kita arahkan menjadi lebih mempunyai nilai yang lebih bagus sehingga daya beli masyarakat bisa menjangkau, masyarakat juga puas dengan adanya ekonomi kreatif. Orang luar yang masuk ke sini juga akan mencari pelaku-pelaku ekonomi kreatif di wilayah Kota Madiun. Trubus Wahyudi, Madiun, Sakti TV.